Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscribersnya yang hari ini masih terus berjibaku dan berjuang untuk keluar dari semua dilema aplikasi pinjaman uang online. Hari ini kita pengen ngebahas ya tentang bagaimana liciknya aplikasi pinjaman uang online. Hari ini mereka itu memperdaya kita dengan tawaran-tawaran yang mungkin membuat kita terpesona, seperti lagu yang terpesona. Sampai dengan hari ini masyarakat itu tidak lagi berpikir tentang efek negatifnya, karena memang situasi efek dari pandemi kemarin itu memang benar-benar memukul semua aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya itu adalah bidang perekonomian. Dan hari ini masih banyak juga teman-teman yang mungkin belum dipekerjakan dan belum menerima pekerjaan kembali, sehingga mungkin sebagiannya itu mengambil jalan pintas untuk mencari pinjaman uang online, dan itu adalah solusi yang salah. Dan hari ini seandainya kita bisa lebih selektif lagi, kita mengkaji ulang secara mendasar apa saja yang sudah kita lewati dari aplikasi pinjaman online ini. Dan seandainya kita bisa menyimpulkan kelicikan-kelicikan mereka dari strategi-strategi marketing yang mereka buat, yang hari ini masyarakat Indonesia itu sendiri belum banyak yang paham, belum banyak yang mengerti tentang aplikasi pinjaman uang online itu. Misalnya dari segi pembiayaan bunga, dari segi tenor, dari segi aplikasi ini masih legal atau ilegal, udah banyak banget. Dan hari ini kalau seandainya kita mengkaji ulang ya, biaya yang mereka berikan, misalnya dari salah satu aplikasi yang hari ini memberikan pinjaman, misalnya di awal itu Rp600.000, lalu nanti akan kita bayarkan menjadi Rp750.000 dengan tenor ya terserah mau 7 hari atau 1 bulan atau mungkin 2 minggu 3 minggu. Berarti di situ sudah ada dikenakan biaya tambahan sebesar Rp150.000. Oke, kawan-kawan bayar hari ini Rp750.000 dengan beberapa tawaran-tawaran mungkin akan dinaikkan limitnya. Jadi hari ini yang Rp750.000 itu akan dinaikkan limitnya menjadi Rp800 atau Rp900.000. Oke, kita pinjam lagi dengan harapan bisa menanggulangi beban hidup untuk sementara. Kita dicairkan Rp900.000, berhasil kita pinjam. Dan setelah kita berhasil meminjam uang Rp900.000 tadi, maka kita harus membayarkan menjadi Rp1.100.000 atau mungkin Rp1.150.000 atau mungkin Rp1.200.000. Jadi kalau ditimbang-timbang, dihitung-hitung, uang yang sudah kita masukkan dari pembiayaan Rp600.000 tadi sudah menjadi Rp400.000 atau Rp450.000. Ini tidak sesuai ya, ini tergolong mahal dan ini bukan solusi yang baik. Dari pinjaman yang Rp900.000 kita pinjam, dari range yang Rp600 tadi, kita sudah mengeluarkan beban biaya sebanyak Rp450.000. Berarti kita sudah mengeluarkan biaya tambahan itu sebanyak 50%, kawan-kawan. Jadi memang kawan-kawan harus benar-benar bisa mengambil kesimpulan bahwasannya begitulah liciknya aplikasi pinjaman uang online ini, dengan marketing-marketing dan iklan-iklan yang mereka berikan, dengan janji-janji surga yang mereka janjikan, ternyata berefek neraka hari ini, berefek negatif hari ini. Bahkan sudah banyak korban dari aplikasi pinjaman uang online itu hari ini yang memilih mengakhiri hidupnya karena memang tidak tahan dengan tekanan yang diberikan dari aplikasi pinjaman uang online. Itu yang pertama, dari segi pembiayaan ini itu segala macam. Yang kedua, ketika kawan-kawan belum mampu melakukan pelunasan, mereka akan memberikan pilihan untuk melakukan biaya perpanjangan. Di situ kita kena lagi. Setelah kita lakukan biaya perpanjangan, maka kita akan mendapatkan tempo waktu pembayaran kembali dengan tidak mengurangi jumlah hutang di awal. Kita kena lagi untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, setelah kita tidak mampu melakukan pembayaran, setelah kita tidak mampu lagi melakukan pembayaran perpanjangan, maka kita akan masuk ke tahap intimidasi, teror, dipermalukan, disebar data dan lain sebagainya. Masuk lagi kita ke dalam masalah yang baru. Pokoknya yang namanya aplikasi pinjaman uang online ini memang nggak ada habisnya. Tetap rentetan masalah itu selalu berdampingan. Jadi setelah kita tidak mampu melakukan pelunasan, penyicilan, pembayaran, tidak mampu melakukan perpanjangan, maka masuklah, berdatanganlah 2 hari atau 1 hari sebelum jatuh tempo itu mereka sudah melancarkan serangan-serangan dengan kata-kata mengingatkan. Jadi kalau kawan-kawan bisa mewaspadai itu dari awal ketika mereka melakukan peringatan, ketika mereka mencoba
mengingatkan, maka kalian tidak akan terjebak lagi dengan permainan yang lebih dalam lagi. Jadi strateginya seperti itu. Jadi ketika kawan-kawan nanti tidak lagi mampu melakukan kedua hal tersebut, maka mereka akan mengingatkan, tolong kepada saudara siapa ya, kita buat saja namanya misalnya Andi, tolong kepada saudara Andi agar tagihan Anda segera dilunasi ya Pak, atau Anda bisa memilih langkah untuk melakukan biaya perpanjangan. Ketika kita nggak mampu, maka mereka akan melakukan serangan yang lain lagi. Mereka akan ambil semua yang ada di handphone kita hari ini. Itu kontak, foto, video, email, media sosial dan lain sebagainya, yang semuanya itu ada di handphone kita hari ini. Dan hari ini kita memang benar-benar cukup tidak waspada. Dan hari ini juga masyarakat Indonesia itu belum benar-benar paham ya, bagaimana cara mengunci media sosial, bagaimana cara mengunci settingan handphone Android ketika mereka ingin melakukan pengkopian data dan lain sebagainya. Ya, inilah rentetan-rentetan yang hari ini diciptakan oleh aplikasi pinjaman uang online. Dan inilah liciknya strategi mereka, selalu mengkelabui masyarakat yang hari ini belum benar-benar paham. Kalau untuk yang sudah paham, alhamdulillah, mereka akan melepaskan satu persatu beban yang hari ini menjadi beban hati dan pikiran mereka. Ya, jadi itulah efek negatif dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang belum terjebak, jangan sampai terjebak, jangan sampai tergoda. Ini sudah pasti tidak baik. Terserah mau yang ilegal atau yang legal sekalipun, ya pembiayaannya hari ini cukup mahal. Peer-to-peer lendingnya juga, pembiayaan platform dan lain sebagainya itu juga cukup mahal. Jadi kita, kalau aku sih lebih menyarankan untuk kawan-kawan yang hari ini memang terdesak masalah perekonomian, mungkin ada baiknya lah mencari solusi yang lain ya. Misalnya minjem sama saudara, sama keluarga yang mungkin tidak dibebankan biaya bunga, biaya denda, biaya platform dan lain sebagainya. Hari ini cukup tergolong mahal. Ya, begitulah licik dan jahatnya strategi yang mereka jalankan hari ini. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam bab sebar data, kita sudah difitnah habis-habisan. Bahkan hari ini banyak yang difitnah dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang tidak sopan. Yang difitnah katanya mau melakukan open booking, seolah-olah kita ini adalah pelacur hari ini. Hari ini seolah-olah saudara-saudara kita perempuan yang sebangsa setanah air ini dianggap pelacur oleh aplikasi pinjaman uang online. Mereka bilang open booking, mereka bilang kita melakukan pencurian. Mereka edit foto-foto kita menjadi foto-foto porno, yang akhirnya itu akan menjadikan kita depresi, kita stres, menarik diri, dan terjadilah masalah sosial yang baru. Jadi ketika kita bisa melewati satu persatu permasalahan yang sedang kita hadapi ini dengan tenang, dengan berpikir positif, dengan tidak melakukan tindak tanduk negatif yang akhirnya merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi, maka selesailah semua permasalahan ini. Kuncinya cuma satu, jangan panik. Masalah hutang kita sepakat akan kita tanggung jawabi nanti, akan kita bayar nanti setelah kita punya uang. Kalau hari ini kita nggak punya uang, terus memaksakan diri untuk melakukan pembayaran, maka terjadilah masalah baru. Apa itu? Gali lubang tutup lubang, yang akhirnya ujung-ujungnya kawan-kawan akan terperosok lebih dalam lagi dalam masalah seperti ini. Jadi untuk yang belum punya uang, stop dulu melakukan pembayaran. Fokus saja dulu sama pribadi kita hari ini, sama keluarga, sama pekerjaan. 3 faktor penting, dan hal ini adalah faktor yang bisa menyelesaikan semua permasalahan hari ini. Ketika kita udah gak fokus lagi bekerja, kita gak fokus lagi pada diri sendiri, gak fokus lagi sama keluarga, ya bagaimana kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah hari ini untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Oke? Yang penting kawan-kawan tetap semangat, jangan panik, buang semua rasa takut dan tetaplah berpikir positif. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.